Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, boleh nggak aku minta tolong teman-teman on cam semua yuk, biar kita semangat bareng-bareng. Oke, aku mau nyambut ya buat teman-teman semua yang sudah datang hari ini, pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti talk show kami ya, online collaboration kami. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan juga sudah hadir ya pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua setelah ikut dari talk show ini mendapatkan sesuatu ilmu yang baru ya dari narasumber kita. Oke, kalau begitu aku mau langsung undang aja deh tanpa berlama-lama ya. Kita mau undang narasumber kita. Nah, narasumber kita ini keren loh guys ya. Jadi dia ini sebenarnya seorang YouTuber ya, yang sudah lumayan subscriber dan juga viewersnya. Nah, makanya kita mau cari-cari ilmu ya dari si narasumber kita ini. Oke, kalau gitu kita play dulu videonya. Oke, ya seperti yang kita sudah tahu ya, kita sudah kedatangan tamu kita yaitu Ko Andro Prinata Diwijaya. Halo. Oke, Halo Ko Andro. semuanya. Oke, salam kenal ya Ko Andro ya. Salam kenal. Oke, jadi Ko Andro ini kegiatan sehari-harinya seperti apa Ko Andro? Kalau sekarang sebenarnya fokusnya ke wirausaha ya. Jadi lagi buka bengkel mobil. Untuk YouTube-nya jadi sampingan aja untuk sekarang. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita mau tanya nih Ko Andro, gimana nih kabarnya hari ini kok? Sehat? Sehat. Semuanya sehat ya. Sehat ya. Teman-teman sini juga sehat. Ada yang pakai masker ya. Oke. Keluarga juga sehat ya kok ya? Aman, puji Tuhan. Aman. Oke. Oke, sebelum kita mendalam ke pertanyaan selanjutnya nih kok, boleh nggak kok ceritain gimana sih Koko selama ini jadi seorang YouTuber kok? Oh, awal mulanya gitu. Ya, awal mulanya. Mungkin. Dulu sih pertama kali buat video di YouTube tuh memang karena aku suka bikin video pertama, ya kan. Jadi suka edit video, terus sebelum di YouTube tuh aku selalu upload di Instagram. Waktu itu Instagram baru bisa semenit ya videonya. Terus lagi booming tahun 2016 waktu itu orang bikin vlog gitu. Dan waktu lihat vlognya orang-orang itu kan kadang lihat editingnya itu kurang rapi atau gimana gitu ya. Jadi aku dalam hati dengan penuh kesombongan gitu. Aku bilang kayak aku bisa bikin lebih bagus gitu. Jadi bermula dari itu aja sih. Terus aku mulai bikin travel vlog. Terus waktu di sekolah di luar negeri waktu itu di Amerika, aku bikin semacam biaya hidup kuliah di sana gitulah. Nah itu yang bikin viewsnya naik ya lewat konten itu waktu itu. Berarti awal Koko melihat peluang bisnis ini tuh lewat jadi YouTuber ini awalnya karena kesombongan dalam hati gitu. Karena kesombongan ya. Karena ngeliat kayaknya orang nih kok bikin gini aja susah gitu. Iya gitu. Aku sih lebih ke apa ya? Kalau yang editannya biasa, viewsnya bisa banyak. Aku ngerasa kayak aku bisa lebih bagus gitu bikinnya. Mulai dari itu aja sih. Dari sana gitu. Oke, berarti awalnya sih cuman iseng-iseng doang ya? Iseng, lebih ke iseng. Ya? Aku nggak pernah lihat itu sebagai peluang bisnis sih, karena kan waktu itu belum tahu ya kalau misalkan YouTube tuh bisa dibayar atau dapat uang gitu. Jadi aku nggak terlalu lihat faktor bisnisnya waktu itu, lebih kepada passionnya aja waktu itu. Kira-kira waktu awal itu ada nggak sih kesulitan yang didapat kok? Kesulitannya mungkin lebih ke rasa itu ya, karena kan pertama kali nunjukin video kita ngobrol di depan kamera sendiri itu kan ada rasa mungkin malu ya, apalagi kan mungkin teman-teman kita juga nggak pernah tahu kita bisa sosokan di depan kamera kayak gitu, jadi mungkin pressure-nya itu lebih ke
diri sendiri waktu itu. Rasa insecure, nanti diterima nggak ya, nanti kelihatan aneh nggak ya kalau ngevlog gitu. Sedangkan yang lain kan belum ada gitu. Mungkin di antara teman-temanku waktu itu aku duluan yang pertama kali ngevlog. Jadi pressure-nya lebih di itu, rasa malu itu, terus nanti kalau nggak berhasil kan ya gimana gitu. Malu Walaupun gitu. memang ya nothing tulus juga sih sebenarnya gitu. Cuma lebih ke pressure itu tadi, rasa insecure. Ya kayak mungkin dianggapnya kayak so iye lu gitu ya. So iya, yo iya. Betul, betul, betul. Berarti Yoko kalau misalkan bikin video tuh awal-awal tuh belajar ngedit sendiri juga ya? Emang udah ada Betul. basicnya? Jadi modal editingnya itu aku mulai dari Windows Movie Maker ya. Itu aplikasi editing jadul tuh di PC waktu itu. Jadi aku belajar dari sana, terus pelan-pelan aku ganti pakai iMovie waktu itu. Habis gitu, tapi itu kan semua editingnya terbatas ya. Terus kemudian waktu aku sekolah, kebetulan memang ambil sekolah jurusan animasi, jadi dia diajarin editing film juga, editing video. Nah itu mulai pakai aplikasi yang lebih banyak keleluasaan lah kita, pakai Adobe Premiere Pro waktu itu. Jadi ya mostly otodidak sebenarnya, lihat di YouTube tutorial kayak gitu-gitu. Otodidak ya kayak. Sama sih kok. Kalau saya juga sih belajar sendiri sih. Kadang juga minta ajarin teman gitu kan, ketika ngeliat kok lu jago sih bisa bikin gitu, biasanya saya minta ajarin. Asik. Mungkin boleh nih kok kalau Andro kalau ada waktu kita belajar bareng. Bisa. Terus kesulitan lain ada nggak kok kalau waktu awal-awal tuh? Misalkan kayak kesulitan waktu atau konsistennya gitu. Iya betul. Sebenarnya kuncinya sih konsisten itu ya. Terus kan waktu itu memang karena kuliah dan fokusnya memang bukan untuk YouTube-nya sebenarnya. Jadi YouTube tuh untuk hobi-hobian aja. Jadi ngatur waktunya. Kadang kan tugas kuliah, apalagi kalau anak seni ya, itu kan sampai malam-malam biasanya ngerjainnya. Jadi mungkin kalian juga begadang-begadang ya kan, seperti malam hari ini. Harusnya udah bisa istirahat. Jadi ngatur waktunya memang ada kendala pastinya. Cuma karena memang aku nggak pernah janji di YouTubeku bahkan bakal upload seminggu sekali misalkan atau upload setiap hari. Jadi aku nggak terlalu pressure untuk masalah waktunya itu gitu. Konten pertama kok Andro apa sih kok? Konten pertama banget kalau sekarang kayak masih ada ya di YouTubeku. Kayak kalau pertama banget yang oldest video itu cuma video kompilasi aku liburan gitu doang. Tapi kalau udah mulai yang ngevlog pertama kali itu waktu itu aku liburan ke Singapura. Nah itu aku vlogin tuh sama cici aku. Itu yang perdana banget. Terus habis itu Koko mulai melanjut ke konten-konten review film ya? Ya. Itu bisa muncul ide dari mana kok? Jadi sebenarnya dari dulu itu aku suka nontonin orang review film dari semenjak aku kuliah gitu. Tapi kembali lagi belum percaya diri segitunya untuk nge-review film kan. Kemudian waktu aku setelah lulus, aku pulang ke Indonesia, kemudian mulai kerja juga, kerjaannya nggak ada hubungannya dengan YouTube. Aku mikir kayaknya sayang kalau video YouTube ini, kalau channel YouTube nggak dilanjutkan. Nah, konten apa yang kira-kira aku bisa kerjain malamnya setelah aku kerja gitu, yang nggak terlalu susah, yang masih aku suka juga gitu. Akhirnya kepikir untuk review film, karena kalau review film kan ya cuma setup kamera, terus ngobrol di depannya udah sampai selesai gitu aja, nggak terlalu banyak kerjaan lah gitu. Jadi itu yang mendasari sebenarnya. Biasa kalau misalkan review film gitu bikin skrip nggak kok? Apa langsung natural aja gitu? Apa yang aku dapetin dari film itu? Kebanyakan sih aku masih nulis ya. Aku nulis karena kalau nggak nulis tuh jatuhnya malah syutingnya lebih lama. Karena kita ngulang-ngulang ya. Dulu. Betul, karena ngulang-ngulang, belibet, kebanyakan kata-kata yang nggak pas gitu, kritik dan lain sebagainya. Makanya mendingan nulis dulu. One take ya kok, one take. Waduh, one take. Nah, Kandro, kira-kira dampak positif apa sih yang kalian dapetin sih dari pengalaman di YouTube ini? Kalau dampak positifnya banyak ya, banyak. Satu untuk diri kita sendiri deh, itu sebenarnya kan ngasah skill kita. Terus tuh memberikan kita sedikit tanggung jawab lah, apalagi kalau kalian mau fokus di sana ya. Kalian kalau mau build
channel kalian itu kan sebenarnya kasih kalian apa ya, tanggung jawab gitu, walaupun ya nggak harus amat semestinya, tapi kalian jadi punya kayak, aku udah lama nggak upload video nih, aku harus bikin konten gitu untuk memacu kalian untuk berpikir kreatif gitu. Itu untuk diri kita sendiri gitu. Terus benefit yang lain ya, kalau misalkan udah ada views, udah ada subscriber misalkan, kalian bisa kenal konten creator lain dan bisa kolaborasi itu, seperti judul malam hari ini, online collaboration. Oke. Jadi banyak sih, untungnya banyak. Jadi secara sosial atau untuk diri kita sendiri, skill kita sendiri itu pun terasah gitu. Skill public speaking kita ya, Kun. Nah, Kita itu juga jadi bisa. dasar ngomong. Betul. Paling nggak, karena kadang ya walaupun ngobrol di depan kamera sendirian aja nggak ada yang nonton, itu kadangnya bisa deg-degan gitu. Jadi kalau kalian udah bisa bodo amat sama kamera, harusnya membantu lah, sedikit banyak membantu kalian ngobrol di depan banyak orang. Melatih kepercayaan diri kita juga ya. Betul, betul. Ya, jadi buat teman-teman nih ya, kalau misalkan kurang percaya diri, bisa tuh ya. Bisa ngobrol di depan kamera, coba aja. Tapi kalau bisa di kamar sendirian juga. Kamar sendirian bisa. Ya. Takutnya dikira orang gila. Gitu. Nggak bercanda. Ya. Kira-kira Ko Andro nih pernah ngerasa sedih nggak sih kok kalau misalkan awal-awal kayak viewersnya dikit gitu ya, kok kayak nggak ada yang nonton, atau ada nggak sih kok yang ngejatuhin bahkan kayak ngejek-ngejek? Pertama kali bukan sedih sih, lebih kayak ke ngeliatin terus gitu loh, kayak viewsnya udah berapa ya gitu ya. Udah di refresh masih ya 43 gitu kan. Paling itu juga mama, papa, cece, saudara-saudara sendiri. Jadi ada ngecekin doang. Tapi juga sebenarnya kayak ya udahlah, kalau masih dikit ya udah, nggak terlalu peduli gitu. Tapi kalau pengalaman yang kurang enak ya mungkin ya, orang komen gitu misalkan, netizen gitu. Oh iya ada. Kalau itu ada sih, ada beberapa. Macam-macam kalau netizen, tapi lucu aja sih bacanya, itu lebih ke hiburan ya sebenarnya. Hiburan. Iya, hiburan. Jadi hujatan orang jadi hiburan aja ya kayak. Iya, betul. Berarti keluarga dan teman-teman support semua ya kayak kalau bikin konten. Iya, mereka support aja sih. Mereka seringkali jadi objek videoku sebenarnya. Jadi aku suruh minta bantuan konten, atau aku suruh ngapain gitu, bantuin video gitu. Jadi mereka sangat-sangat suportif sih. Oke, keren. Terus kok boleh minta tips nggak nih kok, kalau misalkan ada teman-teman nih yang hadir mau mencoba buat terjun ke YouTube, kira-kira apa sih kok yang harus dipersiapin atau tips dan triksnya? Oke. Sebenarnya sih minimal kalau secara teknis, sebenarnya kalau kita tuh sekarang udah jadi gampang banget sih. HP pun nggak masalah gitu. HP udah bisa record suara dan video dengan oke lah gitu. Jadi secara teknis harusnya kebanyakan dari kita udah nggak ada hambatan. Nah, saranku, setiap orang tuh kan punya brandingnya masing-masing. Nah, kalian tuh mau dikenal sebagai apa dan siapa, itu mending ditentukan di awal gitu. Dan kalau kalian sudah mantap sama itu, mendingan fokus gitu. Misalkan kalau sekarang aku fokusnya di review film, ya udah aku bikin konten seputar itu aja gitu, Tapi karena kan aku sudah beberapa tahun bikin ya, jadi mungkin aku udah settle, oh ya sekarang aku mau bikinnya review film. Nah, buat kalian yang baru mulai mungkin belum bisa nemuin itu apa, nggak apa-apa, coba aja semuanya, bikin vlog kah, review makanan kah, review film kah, sampai kalian nemuin mana yang paling kalian bisa kerjain gitu. Dan kunci yang berikutnya adalah konsisten itu lagi. Karena sebagus-bagusnya video, kalau diupload tiap 2 tahun sekali gitu ya, susah orang ngikutinnya gitu. Jadi konsisten itu juga kunci. Nggak perlu terlalu sering, mungkin seminggu sekali gitu. Itu udah cukup lah. Paling nggak kalian build pelan-pelan. Nah, dari konsisten itu nanti kualitas pasti akan naik pelan-pelan. Karena kalian kan tiap hari ngedit, tiap minggu ngedit demi konten, kalian akan nemuin, oh ini kayaknya lebih bagus, oh ini yang editing yang lebih pas, ini efek yang baru dan lain sebagainya gitu. Jadi dari konsisten itu kualitas jadi naik. Nah, hopefully dari kualitas jadi naik, kalian jadi bisa bikin konten yang lebih menarik dan lebih menarik
alhasil ya views-nya lebih banyak dan lebih banyak gitu sih. Mungkin itu saran utamanya itu. Berarti komitmen tuh penting banget ya, kayak jangan sampai kita bikin video 10 tahun sekali gitu. Iya betul, Ya. 1 dekade sekali kan ya. Iya gitu ya. Oke, tunggu ya guys, 10 tahun lagi video Ya see you selanjutnya. guys gitu kan. Udah gitu videonya cuma 10 detik kan. Jadi ya betul, komitmen tuh perlu gitu. Tapi aku sih sadar memang kalau masa muda ya, aku pun juga masih muda. Kelahiran 2003 kan tadi kita. Itu emang kadang memang masih angin-anginan gitu. Kadang kayak ini aku suka, ternyata aku nggak gitu suka. Besok nemu yang lebih disukain gitu. Tapi terus waktu jalanin yang lebih disukain, kayak aku lebih suka yang tadi deh gitu. Jadi ke kepelin-pelanan itulah, itu mungkin fase-fase bimbangnya kita ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian mencoba gitu. Jangan sampai aku pengen jadi YouTuber, aku pengen coba nih, tapi aku malu, aku takut dihujat netizen, aku takut dikata-katain temanku. Itu nanti lebih nyesel ke depannya kalau kalian nggak pernah nyoba gitu. Jadi mending ya udah coba aja dulu ya kan. Nggak tahu hasilnya gimana. Puji Tuhan ya kan, syukur-syukur kalau hasilnya bagus ya hajar terus gitu. Tapi kalau memang bukan di situ jodohnya ya nanti pasti Tuhan pasti kasih tahu juga sih gitu. Udah kamu gak cocok jadi YouTuber, ngantor aja gitu. Pasti bisa. Atau mungkin temenmu yang ngasih tahu. Videomu itu kurang gitu. Karena juga gak Itu semua termasuk orang, hujatan gitu. kayak itu kok. Apa? Termasuk hujatan kayak itu. Itu ya kalau dari teman selama niatnya baik ya ambil aja hikmahnya sih. Gitu sih. Oke. Ya. Tadi kok Andro kan sempat bilang branding diri gitu ya. Berarti branding diri tuh penting juga ya kok. Kayak misalkan yang lagi viral-viral akhir-akhir ini kan banyak ya. Kayak misalkan si yang kamu nanya gitu kan. Atau si Fajar, yang Fajar Sad Boy gitu kan ya. Mereka brandingnya tuh macam-macam. Betul. Ada yang kayak sad boy terus lah. Ada betul. yang terus-terusan nanya. Itu mereka branding masing-masing ya. Iya betul. Ya itu branding tuh penting banget sih gitu. Branding nanti di konten-konten kalian itu. Jadi misal, aku mau cari review teknologi, review HP, gadget. Ingetnya langsung gadgetin, ya kan? Itu branding gitu. Nah kalian harus mengasosiasikan diri dengan sesuatu. Nah sesuatunya itu apa ya? Cari dulu nggak apa-apa. Mumpung masih kuliah, masih belum ketemu yang benar-benar, cari aja dulu. Oh ternyata passionku di make up gitu. Jadi mua-mua gitu. Dan lain sebagainya. Berarti explore aja ya aku ya semasa lagi masih dulu. muda ya. Betul, explore dulu. Semuanya masih muda kan di sini. Iya, betul. Ada yang lebih tua dari saya. Enggak lah harusnya. Explore ya guys. Ya. Nah, terus kok tadi kan kalau misalkan kita mau mulai sesuatu nih, tapi kan kadang ada orang-orang yang mungkin gampang sakit hati nih kalau misalkan dihujat-hujat atau misalkan cepat down gitu lah. Kayak misalkan tadi aku bilang ada hujatan atau ada komentar-komentar negatif atau kurangnya dukungan. Kira-kira tipsnya gimana sih kok biar kita ngatasin masa down itu supaya kita tetap konsisten terus buat bikin konten? Itu kembali lagi ke mentalnya pribadi orang-orang sama cara berpikirnya dia ya. Memang ada orang yang lebih fragile gitu, kayak disentuh dikit pecah gitu, ada memang, dan nggak nyalain juga karena dia mungkin lebih emosional dan lain sebagainya. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya menilai hujatan netizen tuh ya aku juga nggak kenal gitu sama orang itu. Kalau kritiknya membangun ya aku terima, tapi kalau itu cuma murni, misalkan ada komen yang rasis gitu, cuma ngatain Anda Cina gitu, itu komen apa gitu kan ya, jadi ya aku nggak terlalu ambil pusing itu. Nah tinggal kita melatih mental kita untuk mensortir itu tadi, mana yang baik untuk aku, mana yang enggak ya udah let it go gitu. Ya harus move on guys gitu. Seperti kalian move on dari mantan-mantan kalian. Oh ya, berat nih bahasanya kok. Berat ya. Jadi pertanyaan berikutnya tentang romansa. Ganti topik kita. Itulah pokoknya. Berarti ya nggak perlu diambil pusing ya. Iya, nggak usah terlalu diambil pusing sih. Karena mereka pun juga nggak peduli sebenarnya sama kita. Cuma mungkin mereka lagi kelewatan video kita, wah
ini seru nih kalau dikatain. Mereka katain habis itu paling lupa sebenarnya. Mereka nggak inget kalau pernah ngatain kita. Jadi ya jangan terlalu diambil hati. Iya. Memang katanya orang Indonesia kalau di sosmed tuh kan kejam ya kak, kok ya. Oh iya, lumayan. Lumayan ya. Kemarin saya review film Sri Asih, saya bilang jelek. Banyak sekali fans yang menghujat saya. Mungkin termasuk kalian salah satu. Ya gitulah. Ya. Seneng ya kok ya kalau misalkan budget orang tuh rasanya orang happy mungkin ya. Emang Iya. hobinya mereka mungkin. Iya, sama kebanyakan sih kalau yang menghujat biasanya itu dari akun yang nggak jelas gitu. Mungkin tuh Anonim ya biasanya. ya Random. anonim atau nama-nama aneh. Jadi ya mereka bersembunyi di sana untuk ya mungkin kepuasannya tersendiri kali ya. Ngatain orang gitu. Terus kalau misalkan kita dapat viewers sedikit pun mirip-mirip ya kok ya tipsnya. Kita Iya. tetap nggak perlu. Iya, apalagi kalau baru mulai ya guys ya. Apalagi kalau baru mulai. Aku aja nggak semuanya videonya banyak dulu ya. Dulu zaman-zamannya yang masih aktif pun kadang videonya banyak yang nonton, kadang juga enggak gitu. Tapi kembali lagi ya kuncinya konsisten itu aja udah bikinnya terus. Yang penting sabar ya kok ya. Ya, Kalau sabar. Pandro Tapi juga jangan terlalu sabar ya. Kalau udah Iya, 10 iya. tahun 10 tahun udah lulus ya tuh. Masih mencoba YouTube terus nggak jalan-jalan ya. Coba cari pekerjaan. Kalau Pandro sendiri berapa lama sih kok nge-build YouTube sampai bisa lumayan ramai kok? Kira-kira pertumbuhan pesatnya tuh gimana sih? Pesatnya itu tadi ya waktu aku bikin biaya hidup itu udah push kayak gitu. Habis gitu aku udah nggak terlalu konsisten sebenarnya. Jadi sebenarnya kuncinya gini sih. Kalau kalian nanti konsisten bikin konten ya kan satu demi satu. Biasanya ya tergantung orang, selalu ada satu konten nanti yang jadi hitnya kalian. Tiba-tiba viewsnya bisa kayak boom gitu. Kalau mungkin kalau di TikTok tuh tiba-tiba masuk FYP. Tapi kalau FYP umurnya itu kan nggak panjang, nggak terlalu. Tapi kalau di YouTube biasanya kalau satu video aja viewsnya misalnya tiba-tiba 100.000 gitu atau 30.000, itu minimal orang subscribe terus jadi inget kalian lah paling nggak. Nah kalian harus manfaatin momentum-momentum itu gitu. Ketika udah punya dapat momentumnya itu, langsung ajar terus seputar video itu misalkan. Misalkan waktu itu aku kan boomnya gara-gara biaya hidup. Nah aku manfaatinnya gimana? Aku tambahin video biaya transport, biaya supermarket, biaya yang masih berhubungan. Aku eksploitasi pokoknya itu sampai setinggi mungkin. Nah kemajuannya pesatnya waktu itu waktu mengeksploitasi yang tambangnya itu, karena itu ya ibarat kita nemu tambang ya gali terus sudah di situ gitu sampai nemu titik jenuhnya baru cari coba tambang yang lain itu sih. Berarti semua biaya diekspor ya? Iya, semua biaya. Oke. Terus kok kalau misalkan selain YouTube, Kohan Pro biasanya pakai media digital apa lagi nih kok? Kalau aku sekarang kan jalanin bengkel ya guys ya, jadi kebanyakan memang di Instagram antara Instagram sama YouTube, sama baru mencoba mulai lah, tapi untuk bengkelnya mencoba mulai di TikTok. Tapi aku masih awam banget kalau soal TikTok. Kira-kira Kohan lebih suka yang mana tuh kok? Kalau media digital? So far kalau aku paling suka sebenarnya masih YouTube ya, karena aku suka video dengan resolusi yang tinggi, yang nontonnya landscape kayak gitu, yang full high definition, terus benar-benar on demand yang kita mau lihat ya itu yang kita tonton gitu. Kadang kalau di Instagram sekarang kan di feed kita sendiri pun muncul orang-orang yang kita nggak follow misalkan, atau konten-konten yang kita belum tentu cocok semestinya gitu, tapi tiba-tiba muncul. Jadi aku biasanya kalau ya di waktu luang ya lebih banyak nonton YouTube. Ya. Mungkin di Instagram terlalu random gitu ya. Kita terlalu random kadang. Iya. Sampai nggak habis-habis gitu kan. Betul. Gitu. Jadi lebih ke YouTube. Oke. Menurut Kohan Pro ya, kalau tadi kan Kohan Pro sukanya YouTube ya. Kira-kira media digital mana nih yang paling luas dampak positifnya kok? Apakah YouTube juga? Oh, kalau masalah dampak positif sih masing-masing punya
itu sendiri sih, punya benefitnya sendiri sebenarnya. Jadi nggak bisa ngomong mana yang paling bagus atau paling positif. Tapi kalau secara reach, ya, secara efektivitas, aku TikTok ini bisa apa maksudnya melampaui semuanya gitu. Karena ini benar-benar platform yang kalian harus benar-benar pakai dan manfaatkan sih, terutama untuk usaha kalian, bisnis kalian. Karena sekarang udah bisa jualan juga di TikTok itu. Jadi aku lagi coba belajarin juga itu. Kayak itu paling powerful sekarang sih TikTok kayaknya. TikTok ya, yang lagi Ya, ngetren ya kayak. lagi ngetren ya. Oke, kira-kira pendapat Koko apa nih kok? Aku mau tanya soal kalau misalkan soal tren-tren. Kalau misalkan kita mau bikin konten tuh, langkah lebih baiknya kita ngikutin tren atau kita stay dengan brandingnya kita kok. Nah, itu pertanyaan menarik tuh, pertanyaan menarik. Misalkan tetap gini, tetap harus balance. Kita harus punya idealis kita sendiri, tapi juga harus ngikutin apa yang lagi orang obrolin sekarang gitu. Misalkan kalau soal review film deh gitu. Mungkin aku pengennya review film yang Hollywood terus, ya kan? Yang terkenal-terkenal atau mungkin yang kata movie kritik tuh bagus gitu. Tapi terkadang kan film-film itu mungkin sama subscriber aku mereka nggak tahu dan nggak punya akses nonton film itu gitu. Jadi caranya aku untuk tetap relevan, ya aku nontonin film-film Indonesia. Film Indonesia yang lagi diobrolin. Bahkan kemarin aku nonton Asiap Man gitu. Supaya paling nggak bisa ride along the trending gitu. Dan itu bermanfaat sendiri untuk channel kita. Jadi sesekali nggak apa-apa. Asal ya kita tahu batasnya di mana sih. Kita mau ngikutin tren tuh sampai sejauh apa gitu. Jadi nggak apa-apa nonton Asiap Man juga nggak apa-apa. Kalian tonton deh coba. Yeah. Seru nggak kok Asiap Man? Bagus ya. Bagus. Aku belum nonton sih kak. Iya. Kalau nonton Avatar udah kok. Avatar udah. Gitu. Ya ini kan sekarang lagi ngetren banget ya Avatar 2 katanya. Ada yang bilang bagus lah, ada yang bilang kelamaan lah, gitu-gitu. Ya betul. Nah kadang kalian harus peka juga sama tren-tren itu sesuai sama brand. Kalau sesuai sama branding kalian, misalkan kalian bikin konten review teknologi ya, kayak gadgetin gitu misalkan. Terus ada satu HP misalkan, tapi ternyata HP ini jelek banget gitu, fiturnya jelek, hancur banget, tapi viral gitu. Ya gak apa-apa review HP itu gitu. Walaupun mungkin image-nya HP itu jelek, tapi bungkus itu dengan sesuai dengan kualitas kalian gitu. Dan itu bisa bantu. Gitu. Oh gitu. Gak apa-apa ya kayak walaupun itu. Gak apa-apa. Yang penting orang suka gitu. Betul. Kayak kalau kalian cover musik aja deh. Mungkin kalian sukanya musik yang segmented, suka musik-musik jazz kayak gitu-gitu. Tapi untuk pertama kali untuk memperkenalkan diri kalian ke orang lain ya cobakah cover musik yang memang lagi tren lagunya siapa kayak Sang Dewi kayak walaupun udah diputer berjuta-juta kali gitu. Jadi kalian paling nggak bisa nebeng. Orang nonton cover Sang Dewi yang lain bisa ketemu video kalian gitu. Terus kalau kalian nanti sudah terkenal, beken, baru idealis full nggak apa-apa. Semacam itu Isyana Saraswati itu kan juga gitu. Pertama kali kan dia masuk pop. Habis gitu sekarang dia metalika gitu kan, rambutnya merah sama hitam gitu. Sama belanja di Lazada terus dia kayak. Berarti kita nebeng nggak apa-apa ya kayak. Nebeng nggak apa-apa, nebeng viral. Ya. Bahkan videoku itu ada satu ya. Aku dulu kan ke Pulau Komodo nih ceritanya. Ke Pulau Komodo terus aku bikin vlog sana. Habis gitu aku upload, paling viewsnya paling cuma berapa ribu gitu ya. Terus ya udah bertahun-tahun viewsnya ya segitu aja. Terus tiba-tiba ada isu yang Pulau Komodo mau direnovasi itu loh ya, yang jadi kayak Jurassic Park gitu. Itu kan nama Komodo kan naik lagi kan. Itu viewsnya langsung jadi ratusan ribu gara-gara itu doang. Iya, termasuk yang itu. Kalian nonton Layang-Layang Putus? Iya. Ya nonton kan, udah gede sih kan. enggak sih kok. Itu kan si Putri Marino kan mau ke Kapadokia kan. Nah waktu tahun sebelumnya aku bikin travel vlog Kapadokia aku tulisnya gitu. Tiba-tiba naik juga gara-gara itu. Jadi kadang ya ada momentumnya itu yang kalian harus manfaatin gitu. Iya. Gitu. Gak ada yang tahu ya kayak. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Gitu. Oke.
Nah, terus kok aku mau tanya lagi nih pendapat Koko ya. Kalau misalkan zaman sekarang kan konten kreator makin banyak ya, Ya, macam-macam gitu kan banyak. genrenya mereka kontennya macam-macam. Tapi menurut saya sekarang kebanyakan konten kreator zaman sekarang tuh agak sedikit ke arah negatif gitu loh. Kok. Gimana pendapat Koko? Yang mana yang beneran ya? Kayak Ah, misalkan misalkan, dia misalkan. udah terbiasa kata-katanya tuh yang kurang mendidik gitu ya buat ditonton anak Oh, kecil gitu. Habis itu ya, kayak kontennya yang gak bermanfaat, prank-prank yang ya, merugikan orang lain gitu kan. ya, Kayak contohnya waktu itu tuh ada yang masukin ngasih makanan sampah gitu kan. ya, 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 ya. Ya, terus Ah, macem-macem lah ya kayak. ya. Sebenarnya efek paling mujarab kalau nemuin konten creator yang tidak mendidik itu sebenarnya dengan tidak membahas dan menonton kontennya sih sebenarnya. Itu. Cuma kan kesalahannya kita kalau ada video viral kita pasti nonton. Itu Justru kan malah dihujat ya kayak makin betul. rame. Dihujat itu tambah nambah engagement sebenarnya, nambah dia punya popularitas dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai pengguna sosmed yang berusaha untuk lebih bijak ya, kalau ada konten-konten kayak gitu mending ya udah dilewatin aja. Gak usah dibahas bahkan gitu. Iya sih, aku sendiri sih juga gitu kok karena masa apaan sih ini nggak penting orangnya skip Iya, aja apa gitu. sih nggak penting terus di-share tapi. Kalian harus nonton ini guys. Iya sih, Itu kadang aku mungkin juga kayak gitu mama mungkin soalnya. kayak Iya, ke WhatsApp keluarga, WhatsApp ya, gitu kan ya. perumahan ya kan. Apalagi video editan gitu kan ya, yang kayak seram-seram gitu. Waduh, kiamat sudah dekat. Langsung gempar grup keluarga ya. Iya, betul betul. Sama manfaat buah manggis biasanya. Iya, macam-macam. Wah, bisa. Berarti emang kalau misalkan gitu-gitu kita hindarin aja ya, kayak nggak perlu di Iya, sebenarnya itu up dengan tidak gitu. membahas itu udah paling mujarab sebenarnya untuk mereka gitu. Tinggal tapi ya gimana kitanya. Karena menurutku emang orang yang dihujat justru makin seneng kok karena dia naik gitu kan ya. Betul, betul, Viewsnya. betul. Dan kita sendiri pun gampang lupa semestinya. Nanti kalau dia udah beken nih, terus dia tiba-tiba udah tobat gitu ya sudah sebenarnya udah lupa juga sih sama yang lalu-lalu gitu. Dia. Oke. Nah, kok terakhir nih kok. Kira-kira eh boleh nggak kok kasih pesan buat teman-teman semua nih gimana sih jadi manusia-manusia yang bisa Manusia. bijak dalam media sosial kok. Oke, oke, oke. Yang pertama itu kalian harus tahu prioritas dulu. Sekarang kalian itu kan pasti kan semuanya kuliah ya di sini kan. Ini teman-teman Iya. kuliah kan ceritanya. Fokusnya kan pasti belajar ya kan. Selesaikan kuliah dengan baik. Tapi juga momen kuliah itu momen eksplorasi diri yang sangat-sangat sih. Karena mungkin kebanyakan dari kalian mungkin fokus kuliah nggak perlu kerja gitu. Nggak perlu cari duit lah ibaratnya gitu. Karena ketika nanti sudah lulus, kalian udah punya tanggung jawab untuk mencukupi diri sendiri, itu akan susah atur waktunya. Nah, mumpung sekarang nih, ya kan, demi nanti kalian menjadi manusia-manusia yang utuh, coba eksplorasi diri. Ya, eksplorasi diri, kalian tuh sukanya apa sih gitu. Gak harus di sosial media. Misal kalian suka di kemanusiaan, suka bantu orang, suka bantu korban banjir kayak gitu. Apa yang kalian tuh menjadi passion dan yang nantinya bisa menghidupi kalian tuh explore justru di saat-saat ini itu. Terutama kalau kalian masih semester 1 bahkan ya. Dulu itu aku ngerasa aku lumayan telat untuk explore diriku itu. Jadi alhasil setelah lulus aku ada bingungnya mau ngapain ini habis lulus gitu. Nah, mumpung kalau kalian masih kuliah, tanggung jawab untuk mencukupi diri itu belum ada untuk sekarang, ya coba explore gitu. Syukur-syukur nanti kalau kalian udah nemuin, mungkin di semester 2 udah nemuin side job gitu. Kerjaan sampingan yang kalian bisa bawa terus nanti ketika lulus, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Karena di dunia yang real, di dunia pekerjaan, di dunia yang ada ini, sebenarnya S1, gelar S1 atau sertifikat itu tidak terlalu diperhitungkan. Tinggal yang paling diperhitungkan adalah kalian bisa kasih apa sih ke dunia ini. Kalian bisa kasih apa sih ke society gitu. Yang bermanfaat dari hidup kalian untuk society itu apa. Nah, itu nanti akan di value gitu.
nggak peduli seberapa tinggi nilai kalian atau nggak peduli seberapa pintar kalian ngomong, tapi apa yang kalian bisa kasih impact ke society dan dunia itu yang paling penting. Dan kalian bisa coba mulai pikirkan dari sekarang, nggak usah terlalu pressure, nggak usah nanti nggak bisa tidur ya nggak usah. Cuma coba cicil-cicil mulai besok aku coba masak coba baking Toh semua ilmu itu semua kita bisa temukan sekarang mostly gratis, bahkan kita bisa lihat tutorial apapun di YouTube. Jadi udah nggak ada hambatan sih untuk belajar dan untuk explore gitu. Itu aja kuncinya. Oke. Mungkin kalau aku boleh tambahin, mungkin tingkatin tingkat literasi kita juga kali ya, Pak, ya. Karena Betul. baca tuh nambah ilmu kita banget ya. Yes. Karena betul. seringkali kita tuh gak bijak biasanya karena kita kurang informasi ya. Yes, betul. Kayak misalkan kita nge-share ternyata hoax gitu kan. Iya, betul. Nah, Iya. kita kurang baca gitu. Kayak contohnya yang paling ku ingat tuh dulu ada kasusnya Audrey ya, tahu nggak? Audrey anak yang itu ya, kecil tuh ya. Iya, yang cewek yang katanya dia tuh Ya, diperkosa disiksa betul. gitu kan. Waktu itu juga sempat, aku juga mikir waktu orang tuh pada bikin Justice for Audrey sampai tanda tangan kayak Ya, petisi gitu kan ya. Aku sih kayak mikir ini apa ya gitu ya, orang kayak Betul. orang yang nggak kenal gitu. Ini bener apa kagak, nggak tahu lah. Iya, betul. Ya, Mungkin ya literasi penting banget sih. Kalian harus pokoknya setiap kali dapat informasi, apalagi dari feed Instagram doang ya, yang kamu harus tahu. Nah itu, kamu harus tahu atau dari WhatsApp keluarga ya perlu untuk di riset dan di cross check lah. Ini bener gak ya gitu? Apalagi WhatsApp keluarga itu guys, itu seram sekali itu. Pengalaman ya Kak Andre. Pengalaman ya. Ibu saya share, mam ini udah 10 tahun lalu gitu. Atau video banjir Uganda dikira banjir Jakarta gitu. Jadi ya, perlu. Apalagi yang kalau di Instagram biasanya tuh search-nya trust me bro. Itu biasanya ngakak banget itu Kak. Iya betul. Itu agak susah. Karena mereka nggak tahu sumbernya dari mana, itu cuma pokoknya yang sumber-sumbernya gak jelas tuh. Iya, kalau baca berita juga make sure langsung lihat source-nya, itu penting banget sih. Ya gitu kan ya. Kadang ada orang yang sumbu pendek kan gitu. Begitu ngeliat Betul. berita, langsung panas. Langsung gitu. panas, ya. Gitu sih kalau dari. Oke. Setuju. Kalau begitu kita mau buka sesi Q&A nih Kak. Waduh. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya gitu kan, penasaran tentang soal Koandro atau tentang digital literacy ini, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar ya. Asik. Oke, kita tunggu teman-teman. Kalau tanya dapat extra point gak sih? Enggak ya? Gak ada. Ini ada Kalau saya absensi dosen ya? sih Gak? mungkin Gak ada bisa. ya? Gak ada absensi ya ini? Ya nggak ada. Oh gak ada. Sukarela ya. Ya. Mereka semua fansnya Koandro ya. Atau mungkin dipaksa tadi ya, ayo join. Iya. Ya, ada nggak teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja di grup komentar. Atau teman-teman langsung on mic juga boleh. Atau raise hand dulu. Oh, ini ada nih kok. Oke. Tips biar nggak males ngedit, gimana kok? Oh, ngedit video ya. Ya. Jadi kalau aku ya, jadi dulu sebelum aku mulai usaha bengkel tuh sebenarnya aku kan freelance videographer ya. Jadi aku bikin video untuk iklan, untuk apalah wedding lah atau apapun itu. Jadi itu kan harus memotivasi diri untuk ngedit. Nah, keseringan motivasi itu nggak ada gitu buat ngedit. Jadi udah habis syuting itu kan biasanya capek. Itu udah males banget untuk edit video. Terus aku nemuin satu video yang judulnya 10 minutes rule katanya. Jadi aturan 10 menit. Nah, ini berlaku untuk apapun ya, pekerjaan apapun, nggak harus editing doang. Kalian tuh coba spend waktu minimal 10 menit ngerjain satu hal yang mungkin kalian pertama kali tuh males gitu ya. Tapi dari 10 menit itu nanti pasti akan mulai tumbuh motivasi. Ketika tumbuh motivasi, kalian akhirnya pikirannya jadi lebih fokus dan akhirnya in the zone untuk kerjain pekerjaan itu. Jadi kuncinya untuk tidak malas ngedit itu ya coba 10 minutes rule itu dulu. Coba kalian kerjain 10 menit,
pasti kalau beneran 10 menit loh ya, jangan 10 menit sambil HP-an. Itu pasti nanti akan kalian kayak, oh iya seru juga nih gitu. Termasuk aktivitas apapun, olahraga, lari, itu 10 menit pertama itu paling krusial gitu. Jadi kalian bisa coba besok. Oke. Quotes Oke. paling berkesan. Quotes Ya, apa? tadi dari Giska Adistriana kok yang nanya tips biar Oke. gak malas ngedit. Oke. Begitu Jiska. Ya. Sekarang dari Zufar Atala nih kok. Kira-kira quotes paling berkesan versi Ko Andro apa sih? Sama-sama Jiska. Quotes apa sih? Quotes Oke. apa nih? Quotes kehidupan Kata-kata gitu. mutiara dari Ko Andro. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ya. Oh, ini sih bukan ke kata-kata mutiara, tapi lebih ke pegangan hidup sebenarnya. Lebih ke pegangan hidup. Agak lumayan agak harsh atau kasar, tapi yang aku tangkap tuh ini. Orang tuh sebenarnya nggak peduli sama kita, kecuali orang-orang yang terdekat ya. Jadi kita nggak perlu spend waktu terlalu panjang ya atau menghabiskan waktu kita untuk mikirin perkataan atau bahkan orang itu belum ngomong, kadang kita bisa mikir sendiri nanti orang itu bakal gimana ya kalau aku kayak gini ya. Padahal orang itu nggak segitu pedulinya kok sama kita sebenarnya, kecuali papa mamamu, kecuali kakak adikmu, kecuali orang-orang sahabat terdekatmu gitu. Jadi kebanyakan dari kita miss opportunity itu hanya karena kita malu atau kita takut pendapat orang lain seperti apa, yang padahal orang lain itu pun nggak peduli kasarnya dengan kita gitu. Jadi jangan sampai kita itu jadi kelewatan banyak peluang dalam hidup, kelewatan banyak hal yang harusnya bisa mengimprove diri kalian hanya karena punya pikiran, nanti pikiran orang lain seperti apa ya, nanti pendapat orang lain seperti apa ya gitu. Semakin aku tua ya kan, ya masih muda sih sebenarnya. Semakin tua aku semakin memahami itu. Jadi aku sekarang itu udah nggak terlalu peduli semestinya. Selama apa yang aku lakuin atau yang menjadi motivasiku ini baik, pasti efeknya akan baik. Udah, orang mau mungkin sekarang salah sangka dulu atau gimana, aku juga nggak peduli. Pokoknya aku mau kerjain yang jadi pegangan aku, yang jadi kepercayaanku. Itu sih mungkin pegangan hidup yang kalian bisa pegang guys. Gitu. Oke, keren kak. Oke, gimana Zufar? Sudah oke? Zufar apa Zufar? Terima, sama, mantap. Mantap. Oke, ini ada yang mau langsung ngomong aja nih, katanya pertanyaannya panjang kak. Siap. Oke, boleh. Ada Kak Angela. Mana Kak Angela? Oke, halo kok sebelumnya. Halo Kak Angela. Iya, ini aku jadi mau nanya nih kok. Jadi kan sebenarnya kalau dunia digital itu bisa dibilang tanpa awal dan tanpa akhir ya kok. Yeah. Maksudnya dia kayak lingkaran yang Betul. kita nggak pernah tahu dia bisa berkembang sejauh mana gitu kan kok. Betul. Sedangkan bisa kita lihat bahwa banyak banget nih pemanfaatannya yang ternyata ke arah negatif, dan itu juga nggak bisa dicegah kan kok. Nah, aku mau nanya juga nih, sebagai co-founder yang sudah melewati fase pelaku ya, kalau kita kan sebenarnya penikmat nih kok, kita lebih banyak penikmat kan. Nah, sedangkan co-founder ini adalah pelaku dalam dunia digital, di mana dunia digitalnya benar-benar ke platform yang besar banget, yaitu YouTube, yang kayaknya YouTube itu yang mendobrak pertama kali ya kok dunia digital sampai berkembang sekarang. Nah, aku mau nanya kok, menurut Kak Ando sendiri sebagai seorang pelaku, gimana sih caranya kita supaya untuk mengontrol audiens kita? Apakah hanya dengan konten-konten yang edukatif saja sudah perlu, atau ada yang lebih lagi yang mestinya kita tunjukin sebagai pelaku dalam dunia digital ini untuk mengontrol audiens kita? Karena kan biasanya mungkin bisa dibilang ya, audiens itu kayak anak atau hasil ya kok. Jadi kayak buah jauh nggak jatuh dari pohonnya, mungkin gitu kok. Jadi itu sih kok pertanyaan aku, gimana caranya kita mengontrol atau pelaku dalam media digital itu mengontrol audiensnya selain dari konten-kontennya kok. Thank you kok sebelumnya. Siap. Thank you pertanyaannya. Mungkin ada dua hal ya. Tapi yang pertama sebelum aku bahas dua hal itu, pertama memang setiap orang pasti punya kebebasannya sendiri. Kita nggak bisa 100%
membatasi apa yang mereka mau lakukan. Cuma benar kata Angela tadi, ketika orang sudah suka sama satu public figure misalkan, mereka cenderung respect dengan apa yang diomongin orang itu gitu. Jadi satu, membuat konten edukatif tuh pasti bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Tapi nggak 100% bisa handle mereka gitu. Jadi itu mungkin salah satu hal yang kita bisa lakuin, membuat konten yang mengedukasi mereka. Ini loh yang bener tuh seperti kayak gini loh. Misalkan ada news-news yang hoax-hoax di sana ya, kalau kita punya platform yang tepat, kenapa nggak kita manfaatkan untuk ini loh guys, kebenarannya ini. Atau mungkin kita nggak perlu bikin kontennya, tapi kita tinggal cari source yang benar, kita share ke mereka. Ini yang benar, kalian baca yang ini yang benar. Itu pasti bermanfaat. Yang kedua, sebenarnya untuk jadi teladan sendiri, untuk jadi contoh ke mereka. Karena action itu kan speaks louder than words kan. Jadi ketika kita punya action itu bisa jadi teladan dan dicontoh dengan mereka, itu pasti dampaknya pasti juga jauh lebih besar daripada mungkin membuat konten edukatif itu. Jadi misalkan ada lagi ribut masalah apa ya, masalah artis apa cerai atau dan lain sebagainya, mungkin kalau kita udah public figure sebesar itu, kalau kita nggak perlu komen ya kita udah nggak usah komen aja, udah diem aja gitu, nggak perlu dibahas kayak gitu. Kita juga harus bijak memilih mana yang kita harus obrolin, mana yang enggak, mana yang jadi ranah kita, mana yang enggak. Kalau memang satu subjek itu kita nggak kuasain, mending ya nggak usah ngomong apa-apa. Itu pun bisa membantu. Silent itu pun membantu orang-orang untuk oh iya di hal-hal seperti ini ya lebih baik kita diam aja gitu sih. Jadi ya dua hal itu, membuat konten dan jadi teladan sendiri. Itu sih paling. Oke, gimana Kak Angel? Sudah oke? Oke banget, terima kasih doa. Sama-sama, enjoy. Ada lagi nih kok. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Fadilah Fajar. Oke. Apakah wajib equipment yang lengkap seperti kamera, DSLR, dan lain-lain kalau mau jadi content creator kok? Sebenarnya nggak harus lengkap-lengkap banget atau nggak harus yang top of the line gitu. Kayak tadi aku bilang di awal, di zaman modern seperti sekarang pakai HP pun sebenarnya cukup. Tergantung kan kembali lagi kalian mau bikin konten apa. Misalkan kalian mau bikin podcast nih, ya minimal kalian punya audio yang jelas. Dan video pasti kalau kalian mau muka kalian ditonton kan gitu. Jadi tergantung kembali lagi ke kontennya apa, dan paling enggak punya equipment yang paling enggak standar di sana supaya orang yang nonton pun, orang yang menikmati konten kita bisa mengerti gitu. Kalau misalkan kita bikin konten podcast tapi mic-nya nangkep suaranya enggak bagus gitu. Suaranya krusuk gitu kan. Kita bahas topik sepak bola, mereka dengernya basket mungkin gitu. Jadi ya itu equipment penting tapi bukan yang terpenting gitu. Kalian cukup masuk di yang standar aja. Paling nggak bisa didengar, bisa dilihat, itu cukup gitu. Oke, berarti yang penting sudah memadai aja gitu. Betul. Gak perlu kita sama lihat, nonton aja tutorial guys, gimana cara bikin video YouTube dengan equipment seadanya. Itu banyak banget. Bahkan kalau kita nggak punya lighting, gimana kita bisa manfaatin lampu rumah kita yang biasa supaya paling nggak lightingnya lebih bagus. Atau manfaatin matahari, ya kan? Jadi ya banyak tutorial juga. Oke, sangat bermanfaat sekali nih saran-saran dari Ko Andro ya. Nah kok aku mau minta deh buat penutup kok. Kira-kira ada nggak sih pesan dan buat teman-teman semua nih kok? Menjalani hidup ke depan kalau dalam bijak dalam berbeda. Menjadi manusia lagi ya. Sarannya ada pesannya aja nih kok. Dan penutup. Mungkin kalau pesan tadi aku udah sampein ya. Aku cuma mau lebih ke appreciate aja dari acara ini ya. Semestinya kalian pun harus tahu bahwa ini acara yang dibungkus dengan rapi gitu. Jadi coba kalian bayangkan ya kan, hanya dengan berapa orang ini yang satu grup ini? 5 sih. 5, ya kan? 5 orang yang semuanya mau bekerja dengan baik, semuanya punya motivasi yang baik.
kalian bisa arrange satu acara yang sederhana tapi enak diikutin gitu, rapih, ada countdown-nya, ada video pembukanya dan lain sebagainya. Kalian coba pikirkan dengan kemampuan itu aja dan semua kerja keras kalian yang lain sebelumnya. Kalau itu di scale up, ya kan, itu bisa jadi apa gitu. Jadi kalian harus bisa manfaatkan tim ini atau manfaatkan experience kalian ini untuk nanti ke depannya bikin sesuatu yang lebih besar. Dan aku sih percaya pokoknya selama orang itu mau kerja keras dan kerja dengan baik, punya motivasi yang baik, hasilnya pasti baik gitu. Jadi lewat acara ini, hopefully kalian bisa nemu sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya gitu. Termasuk buat yang datang sebagai penonton aja. Gitu. Oke, keren banget kok pesannya. Oke, kalau gitu boleh kita foto bersama dulu kok. Siap. Buat teman-teman semua yang masih off cam, yuk kita on cam teman-teman ya. Kita mau foto bersama. Oke. Kita tunggu ya 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Andro. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih banyak ya Pak Andro sudah bersedia. Terima kasih William, thank you semuanya. Pesan saya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dan juga Ko Andro terima kasih banyak. Semoga keluarga dan Ko Andro tetap sehat selalu. Amin. Oke, selamat malam teman-teman.